Yap, halo Bibtu Lovers, gimana nih? Selamat sore, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Miss Ayu di episode Tarot on the Bed. Nah, kali ini kita lagi ada di episode yang kalian boleh tanya-tanya ke Miss Ayu ya, Q&A ya. Nah itu kalian mau tanya apa aja boleh banget. Kalian mau tanya soal zodiak kalian sendiri atau mau nanyain orang lain, nah itu Miss Ayu bakal bukain tarotnya. Jadi kalian tinggal tulis aja di di kolom komentar, atau misalnya kalian mau request mau join buat nanya juga boleh gitu. Maksudnya kayak langsung live di sini sama Miss Ayu, nanti Miss Ayu sambungin gitu loh. Nah jadi kayak pertanyaannya sebenarnya boleh apa aja, kayak sesimpel cuman kayak aku kalau misalnya kita kerja di sini tuh bagus atau enggak, kedepannya baik atau enggak gitu. Nah selagi kita nunggu belum ada yang nanya-nanya nih kan, kita bahas dikit ya soal zodiak yang ada nih. Kebetulan kalau memang dari komunitas tarot sendiri, memang tahun ini lagi banyak trouble di mana kayak lagi zodiak ini lagi pada panas-panasnya ya. Maksudnya kayak gini, karena rising moonnya itu berbentuk chaos, jadi kayak semisalnya harusnya semua hal kita pikirkan matang-matang, kayak seperti pernikahan atau misalnya untuk memulai sesuatu yang baru, itu kan biasanya kan pakai perasaan tuh. Nah jadi tuh dari semua zodiak tuh belakangan ini pasti semuanya tuh lagi pada menggebu-gebu. Jadi kayak kadang-kadang misalnya baru ketemu ada laki-laki, baru ketemu perempuan, baru ketemu misalnya 2 atau 3 minggu, terus pacaran sekitar 1 bulan sudah langsung mutusin menikah gitu. Nah tapi masalahnya itu kayak cuman panas doang gitu, nanti pas ditujukan kepada mau nikahnya itu mereka jadi trouble. Atau misalnya buka usaha di depan bener-bener jadinya kayak anget-anget ayam gitu. Jadi kayak bener-bener apa sih, memang di tahun-tahun ini ujian itu nggak cuma buat salah satu zodiak doang, tapi semua zodiak gitu. Kalau lahir di tanggal 29 Juli itu zodiaknya apa sih? Waduh, Miss Ayunya nggak apa loh, coba buka Google deh. Coba buka Google deh ini Kak Yeni nih. Miss Ayunya nggak ini urutannya apa, maksudnya ending monthnya sampai mana gitu, tanggalnya di mana gitu. Nih ada yang mau tanya-tanya nggak nih yang baru masuk nih? Miss Ayu lagi open Q&A loh gitu. Maksudnya kalian boleh kasih Miss Ayu atau nanyain ke Miss Ayu pertanyaan apa aja, nanti Miss Ayu bakal bukain lewat tarot. Kak, bisa ramalin tarot aku? Iya bisa. Mau tanya apa? Mau gimana? Ya, Scorpio 27 Oktober. Apa yang mau ditanya ini? Mau apa? Mau join live atau gimana? Atau mau tanya di komen aja? Miss Ayunya minum dulu ya. Nih siang-siang panas banget loh. Halo KRSMDM YNTO, itu bacanya gimana coba? Jadi mau nanya apa Kak? Scorpio 27 Oktober. Oke, karir sama kehidupan selanjutnya. Oh, di komen aja karir, ekonomi sama kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya itu maksudnya gimana? Reinkarnasi. Ntar jadi apa gitu. Pertanyaannya boleh aku minta lebih spesifik lagi, misalnya karir atau ekonomi, itu maksudnya cuman kayak berarti kurvanya ke depan kira-kira bakal makin baik atau enggak ya, bukan maksudnya bakal kayak jadi pengusaha kah atau bagusan jadi karyawan gitu ya. Oh namanya Risma, oke, Karisma 270 Oktober Scorpio ya. Oke, kita open, maksudnya karena pertanyaannya kayak agak overall nih, aku bukain yang kurang lebih kayak kedepannya gimana sih dari segi karir sama ekonominya ya, garis besarnya aja, kayak lebih bagusnya gimana nih. Di pertama di sini ada Five of Pentacles,
ada Five of Pentacles. Terus ini aku mau ingetin ya, ini kalau misalnya aku buka tarot itu kemungkinan paling lama kejadiannya ini adalah setahun dari aku buka tarot, dan paling kurang itu 3 bulan. Jadi kayak nggak bisa ngeramal jauh-jauh banget juga, karena kan tiap hari kan orang berubah, kita nggak ada yang tahu gimana. Nah di sini ada Queen of Swords. Abis itu last cardnya di sini ada Ten of Cups. Kalau dari sini sendiri ya, dari soal karir, ini kan kurang lebih kan memang cuma sampai setahun ke depan. Nah di sini sendiri tuh kayak ada kartu yang nunjukin family atau keluarga dari Ten of Cups-nya ini. Kayak bisa juga ini menunjukkan kalau ada banyak mimpi atau beberapa mimpi yang bakal kesampaian gitu. Jadi kayak semisalnya punya cita-cita apa, atau semisalnya tuh kayak ada tujuan apa, itu ada yang bisa kesampaian dan lumayan banyak sih. Maksudnya kan kita nggak mungkin cuma punya satu tujuan kan. Kayak kalaupun kita udah beli mobil, kadang-kadang kan masih pengen kayak pengen nyicil apartemen atau apa segala gitu-gitu kan. Maksudnya ya itu sampel contohnya doang ya. Nah itu maksudnya nanti kedepannya bakal bagus sih, bakal ada beberapa yang sampean. Nah di sini tapi ada masalah, ada Queen of Swords sama Five of Pentacles. Hasil ada semua, cuman jadi masalah itu dari pikiran kamu sendiri. Kamu kadang-kadang tuh suka nggak fokus kerja, pikiran kamu itu terlalu banyak kemana-mana. Kadang-kadang kamu bisa fokus aja ke sini. Jadi maksudnya kan kayak karir dan keuangannya nggak bakal kering-kering gitu kan, nggak bakal susah gitu. Maksudnya kayak juga kayak bakal terus jalan. Nah itu karena kamu kurang fokus atau terlalu banyak mikirin hal yang lain. Di sini sih cenderung kayaknya kamu kadang-kadang berantem sama hati kamu ya. Jadi ini walaupun sword, kartu udara, kartu pikiran, tapi karena ini queen berarti kamu ada konflik dari pikiran ke hati kamu gitu. Jadi sebenarnya ke depan tuh bisa bagus, bisa baik-baik aja, dan bahkan bisa dipertahankan terus menerus dan berlanjut. Cuman ya kayak gitu, trouble-nya ada di kamu kadang-kadang kayak apa ya gitu, kayak masih galau-galau sendiri, kurang fokus gitu. Padahal kalau fokus ke belakangnya semuanya baik-baik aja gitu Kak siapa tadi, Kak Risma ya. Nah iya. Nah ada pertanyaan lagi. Kak Rismanya kurang lebih atau gimana? Yang lain juga ya boleh ya. Maksudnya kalau misalnya kalian semua mau tanya-tanya, itu boleh banget. Nanti misalnya bukain tarotnya, tinggal ini aja pertanyaannya sama nama kalian itu siapa gitu. Ada lagi Kak Rismanya mau nanya apa lagi nggak gitu? Kalau misalnya mau nanyain apa jodoh, gebetan, atau mau nanyain temen juga bisa, mau nanyain keluarga itu juga bisa banget gitu. Nah buat kalian semua juga sebenarnya nggak bisa di, misalnya kan maksudnya juga kadang-kadang apa nih, aku sering kalau di tengah kerja suka banyak inspirasi tapi benturan sama inspirasi yang lain. Jadi kadang-kadang sering ada ide, terus sering ada ide lagi, terus tapi nggak bisa nyatu gitu ya. Kalau nggak kayak secara bersamaan jadi kayak nggak bisa di wrote down ya. Tapi memang kadang-kadang Scorpio memang suka kayak gitu, apalagi trouble-nya kadang-kadang di moodnya. Kadang-kadang gini, begitu dia lagi ngerjain sesuatu terus moodnya rusak, itu tuh dia pasti jadi kayak ya udah nggak usah dikerjain aja semuanya gitu. Kadang-kadang sih Scorpio gitu ya. Tergantung tergantung moodnya juga gitu. Nah ini soal hubungan sama COVID-19 ya. Sebenarnya kan dari kemarin misalnya ngomong kayak tahun ini kan sebenarnya lagi ada istilahnya apa ya, tahun yang kurang baik lah buat emosi orang masing-masing gitu ya. Banyak banget yang kayak menggebu-gebu di depan, terus ke belakangnya jadi ngelempem. Tapi kan juga maksudnya kan yang di tahun ini tuh astrologinya juga semuanya sejajar, memang bakal ada masalah atau trouble. Nah tapi mungkin juga kalau misalnya diterka-terka dari jauh, mungkin juga kayak COVID-19 ini belakangan ini kayak apa ya, kayak emang ujian dari yang di atas sih. Jadi kita kan selama kayak harus nahan diri, nggak keluar biar maksudnya satu rumah juga sama-sama sehat gitu ya. Jadi kan kayak mungkin buat semua orang yang kalau kadang-kadang bertanya-tanya kenapa sih tahun ini tuh kayaknya melelahkan, terus kayak banyak masalah, terus kayak misalnya kayak kok kayaknya susah banget tahun ini. Maksudnya ya it's okay, karena tahun ini memang lumayan berat buat semua orang, karena kebetulan memang astrologinya lagi bergaris lurus itu memang lagi troubled semua gitu. Halo
nih kalian semua yang baru join nih, Miss Ayu kan lagi ada di episode buat kalian tanya jawab nih. Jadi buat kalian semua yang baru join boleh banget kalau misalnya kalian mau diopenin tarotnya sama Miss Ayu, cukup ketik pertanyaan kalian aja sama nama kalian, sama kalau bisa zodiak ya kalian itu apa gitu. Oke. Kadang-kadang sih misalnya pernah dapat kasus yang ini ya, kadang-kadang dia bingung gitu, mau nanya apa gitu. Kadang-kadang ya gitu, orang suka bingung mau nanya apa ya, tapi maksudnya sesimpel kalau misalnya kalian cuma nanya kayak keputusan kerja di tempat ini bagus gak, nah ya itu udah bisa Miss Ayu buka, udah bisa Miss Ayu jawab gitu. Atau misalnya kalian mau tanya ke Miss Ayu kayak misalnya contohnya kayak ini cowok oke nggak sih, baik nggak sih, nah itu bisa dibukain. Dan oke nggak sihnya, baik nggak sihnya itu nanti kayak ya compatible nggak sama kamu. Maksudnya kayak kadang-kadang kan kita nggak bisa buka gimana, tapi maksudnya kan kadang-kadang kan orang baik buat kita belum tentu baik buat orang lain gitu loh. Maksudnya kayak beda aja tiap orang kebutuhannya. Sylvia giveaway lagi kak. Giveaway kapan? Ini kita lagi sesi ini kok tanya jawab. Jadi siapa aja yang mau diopenin tarotnya sama Mas Ayu tuh boleh banget ketik aja pertanyaannya, zodiak kalian sama nama kalian gitu. Terus pokoknya langsung tanya aja deh, Mas Ayu bakal bukain pertanyaan kalian gitu. Apa aja pokoknya boleh ditanyain. Ya kayak tadi yang Miss Ayu bilang, kalau pun misalnya sesimpel kayak kalian cuma nanya kayak boleh juga sih kalian nanya hari ini tuh bagusnya ketemu si Ayah nggak ya, kan lagi berantem gitu. Nah iya nih kak, boleh banget, mau tanya apa? Kak Sylvia dulu ya kak. Kalau perusahaan bisa dilihat nggak? Iya bisa, bisa aja. Ya udah coba minta, maksudnya perusahaannya ini pertanyaannya apa gitu, terus kamunya juga zodiak apa, sama namanya yang ini apa gitu. Wahana Arta. Terus pertanyaannya apa nih, maksudnya dilihat apanya. Jadi kayak pertanyaannya mesti spesifik gitu sih, kayak maksudnya perusahaannya bakal terus berjalan gak, atau misalnya kayak chance kamu di perusahaan ini bakal baik atau enggak gitu. Nah ini buat KOLF apa nih, kakak namanya siapa nih? Percintaan Pisces yang single. Boleh juga nih, kita sambil nungguin Kasil Via buat memperjelas pertanyaannya, kita buka buat percintaan Pisces yang single. Oke, Kasil Via kenapa tuh lagi diblokir rekeningnya kak? Terus pertanyaannya kenapa tuh, bakal cepet beres masalahnya atau enggak, atau apa nih pertanyaannya? Ini buat Pisces yang single dulu ya, kita sambil nungguin Kasil Via. Lagi dekat sama satu cowok tapi bakalan beneran apa enggak? Bakal beneran apa enggak, apanya maksudnya bakal jadian atau enggak, atau nih orang bener-bener baik buat kamu atau enggak. Nah ini buat Kak Sylvia juga kayak ya bakal beres apa enggak ya. Oke deh, boleh deh buat Kak Sylvia dulu nih, karena pertanyaannya udah fixed ya. Wahana Arta live. Oke. Bentar ya Kak Ov, kita bukain Kak Sylvia dulu, bakal beres nggak? First card-nya ada The Empress, next-nya di sini ada Queen of Pentacles. Kebetulan Pentacles artinya no, terakhir last card-nya juga Cups. Ini kebetulan no. Kayaknya di sini ada trouble, di mana kayaknya benar-benar udah kalah dan ada kesalahan yang benar-benar harus diakuin ya, kayak ini kasus sebenarnya udah tahu gitu kesalahan mutlaknya dari mana. Nah itu tinggal sebenarnya kayak ya udah kan, namanya suatu kesalahan kan ada konsekuensinya gitu. Nah itu ya harus dibayar, harus ditebus. Karena di sini ada The Emperor sendiri, kayak maksudnya ini semua tuh udah kekunci, udah nggak bisa lagi diganggu gugat karena memang udah harus begitu gitu. Jadi kayak untuk masalahnya bakal selesai apa enggak itu kayak ya nggak bisa diselesain karena memang sudah seperti itulah, harus handphonenya Miss Ayu jatuh. Jadi kayak memang sudah harusnya seperti itulah dia, karena ada trouble yang bikin
nggak bisa lepas dari masalah ini gitu deh. Pokoknya ada suatu kesalahan yang bikin nggak bisa ngindar. Dan soal rekening yang beku ini kayaknya tuh kalaupun mau diselesain tuh agak impossible ya, karena di sini sendiri pun keluarnya 2 kartu no, 1 king, 1 queen gitu. Kayak kalaupun mau diselesain berarti harus cari orang yang lebih kuat daripada king sama queen ini, karena di sini pun udah ada the empress gitu. Kayak benar-benar si king sama queen ini tuh benar-benar udah punya segala cara, udah punya segala bukti, dan udah pokoknya udah fix banget deh, kayak nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah ini buat Kak Olive yang tadi buat sama si cowok baru ini ya, Pisces yang masih single ini lagi deket, bakal jadian enggak sih, bakal baik gak sih sama yang cowok baru ini gitu. Nah first cardnya di sini ada Ace of Wands. Ini Ace of Wands bagus loh. Di sini ada Six of Swords, ada Queen of Swords, ada 3 kartu yes sebenarnya di sini. Tiga-tiganya kartu yes, cuman yang konotasinya negatif yang ini ya. Jadi kalau dari sini sendiri, kalau kamu nanya bisa beneran jadian atau enggak, yes, 3-tiganya kartu keluar itu yes. Tapi yang jadi masalah di sini sendiri adalah kamu kayaknya belum lihat sifatnya yang lain-lain atau detailnya gimana deh, karena dari sini sendiri pun kayaknya ada beberapa hal yang kamu nggak tahu tuh, belum kamu lihat. Takutnya nanti pas jadian malah baru sadar gitu kalau misalnya kamu kurang bisa menerima, atau misalnya ternyata kamu nggak toleran sama problem yang itu. Nah itu mungkin kayak jadian sih pasti jadian, maksudnya kan di sini chance-nya gede banget. Cuman kayak kamu coba lebih kenal lagi deh orangnya itu kayak gimana, tahu dulu detailnya, benar-benar detail. Karena maksudnya kan nggak tahu ke dalamnya gimana kalau emang belum jadian. Kak Sylvia, Kak sorry tadi kartu pertama artinya apa? Tadi kartu pertama kamu itu kalau nggak salah The Empress ya. The Empress itu artinya maksudnya semua. Sorry berisik. berarti itu semua kayak gini loh. Kalau kita lagi mau ngekasusin orang, otomatis kita harus punya bukti, punya saksi, punya pokoknya semuanya lah yang memang bisa dibikin jadi trouble atau pendukung masalahnya itu loh. Nah dia itu udah benar-benar punya semua kunci buat bikin masalah yang kamu hadapin ini itu susah selesai atau nggak bisa selesai gitu. Jadi The Empress-nya itu maksudnya benar-benar dia udah megang kontrol lah gitu, yang orang sananya. Jadi kayak kalau mau diselesain pun susah. Nah buat Kak Olive berarti ada kemungkinan, tapi jangan buru-buru ya. Iya, kemungkinannya yang gede banget. Pokoknya yang penting jangan buru-buru, kenalin dulu, takutnya ternyata kamu kurang serak atau kurang cocok gitu. Nah ini buat kalian semua yang baru join, ini lagi ada sesi Q&A bersama Tarot dan Miss Ayunya juga. Iya maksudnya ya kan yang readingin tarotnya Miss Ayu gitu. Nah jadi buat kalian semua kalau ada pertanyaan apa aja boleh banget kasih ke Miss Ayu, ya tapi yang spesifik gitu. Jadi Miss Ayunya gampang bukanya, sama kalau bisa sih minta nama sama zodiak kalian. Oke Kak Sylvia, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau ditanya nih Kak? Jadi buat kalian semua, pokoknya mau tanya apa aja, hari ini Miss Ayu bakal jawab melalui tarot Miss Ayu. Siapa aja boleh tanya, mau join live chatnya juga, mau join live juga boleh, atau kalian mau tulis aja di chat soal pertanyaan kalian. Nah buat kalian semua, pokoknya kalau ada sesuatu yang diragukan, cuman sesimpel kayak kemarin aku ngomong sama pacarku kayak gitu, itu salah nggak ya? Nah itu boleh banget ditanyain, maksudnya apa aja gitu. Karena kan di sini sendiri kan tarot itu cuman sebagai kayak penengah atau ngasih tahu gitu, kayak kurang lebih keputusan ini kalau diambil itu sudah oke atau belum, bukan maksudnya udah bener atau belum ya, tetap masih harus oke atau enggak, karena kan ini kan cuman bacaan, tetap semuanya kita harus serahkan sama Yang Maha Kuasa gitu. Kalau keuangan Pisces pasca new normal gimana Kak? Pas lagi PSBB kerjaan pada nggak lanjut. Oke, sebentar ya. Setelah new normal bakal cepat balik lagi di titik awal atau gimana?
bisnisnya lagi galau kali ya. Kak Olive lagi nih ya. Keuangannya gimana ya? Maksudnya kan abis PSBB ini bakal cepat balik normal atau enggak? Oke. First cardnya di sini ada buat Kak Olive ada Ten of Swords. Next cardnya di sini ada Five of Pentacles. Last cardnya di sini ada Nine of Cups. Gini, ini trouble-nya bukan masalah cepat balik atau enggak ya. Bisa banget langsung tetap cepat balik ke titik awal. Cuman kayaknya kakak lagi ada struggle juga. Maksudnya kayak misalkan nanti pekerjaan yang lagi pada nggak lanjut ini menghilang, terus nanti pas balik lagi kan mungkin ada beberapa tawaran pekerjaan yang lain-lain juga, ada yang macam-macam. Nah itu tuh kamu malahan jadi cenderung kayak yang mana ya nih, kayak bingung gitu kartunya gitu. Bakal balik normal lagi ya bisa, tapi kamu lebih cenderung agak lama balik normalnya karena kamu sendiri kayak bingung gitu. Yang mana ya, kemarin kan udah pernah ngerjain ini, apa yang itu aja ya, tapi yang itu belum ngerti apa kerjain yang kemarin aja. Jadi kayak karena bingung-bingung sendiri gitu, sama bingung mau ngambil yang mana, mau ngambil keputusannya harus ambil apa, itu jadi kayak kamu yang bikin kayak untuk balik ke titik awalnya itu kamu ke slow sendiri, sama dari pikiran kamu jadi ada beban pikiran karena semuanya kayaknya berjalannya jadi acak-acakan sama berantakan. Jadi kayak kalau semisalnya kamunya lagi ntarnya ini kalau bisa fokus gitu, atau kamu udah bikin target pengen apa, pengen dapatnya kerjaan apa. Jadi kayak kalau misalnya pun ada yang datang kamu langsung grab gitu, langsung gigit, langsung cekatan gitu. Jadi tenang saja, abis new normal ini semua hal baik-baik saja, cuman kamu jangan galau-galau gitu. Oke. Hai buat yang baru join live, ini misalnya lagi ada di sesi tanya jawab. Jadi buat kalian semua yang mau dibukain soal apapun pertanyaan kalian lewat tarotnya Miss Ayu, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom chat, atau misalnya kalian mau join live itu juga boleh banget ya. Nah, jadi aku sekarang kerja di 2 bidang berbeda, mengajar dan sosial media expert. Kedepan bisa tetap jalanin dua-duanya, enggak kan bertolak belakang. Oke. Iya sih bertolak belakang ya. Satunya ngajar, satunya sosial media expert. Oke, kita open ya. First cardnya di sini ada King of Cups buat kamu. Nextnya ada Ace of Cups. Cups. Last cardnya ada Seven of Wands. Gini, dia bukan bilang kamu gak bisa jalanin dua-duanya secara terus-terusan, secara bersamaan, tapi gini, nanti kamu kusut sendiri, kamu riwah sendiri. Dan alangkah bagusnya kalau kamu Wands ini artinya fire atau api atau passion. Ada bagusnya kamu mengerjakan hal yang sesuai sama hati kamu atau passion kamu, karena di sini kamu bakal fokus banget. Di sini pun ada Ace of Cup, hati, terus didukung lagi sama King of Cup, hati lagi. Jadi kayak misalnya kamu lebih senang, lebih bahagia, atau lebih suka kerjanya itu kayak yang sosial media expert itu, atau jadi pengajar. Nah jadi kayak kamunya aja maunya yang mana, dari hati kamu gimana. Karena kalau kamu kerjain hal yang benar-benar kamu suka, itu kamu bisa lebih fokus dan nggak keribetan gitu. Jadi kayak bagusnya sih kamu pick salah satu ya. Cuman di sini pun nggak dikasih tahu kayak nggak boleh langsung kerjain dua-duanya. Jadi kalau selama kamu masih bisa dua-duanya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu udah rusuh keribetan, ya pokoknya pilih aja yang paling serak sama hati kamu gitu. Nah dua-duanya aku suka, makanya aku jalanin. Nah loh, kalau gitu kita opennya gini aja deh. Misalkan lebih bagus ke depannya kalau kamu fokus ke jadi pengajar atau yang sosial media expert ya. Ini kita buka chancesnya buat masing-masing. Kita ambil 3 kartu ya. Buat yang pengajar dulu deh ya. First cardnya di sini ada Six of Pentacles,
Nextnya di sini ada Seven of Cups. Terus ada The High Priest. Ini buat yang ngajar ya. Nextnya itu buat Kaos ini yang social media expert. Itu di sini first cardnya ada Eight of Swords. Nextnya di sini ada The Emperor. Nextnya lagi di sini ada Five of Wands. Kalau dari sini dua-duanya ya, kalau dari kartu memang paling bagus itu kalau misalnya yang pertama tadi jadi pengajar. Kenapa? Karena di sini sendiri ada money, ada duit, ada koin, bahkan kamu maksudnya istilahnya bakal dapat keuntungan yang bahkan kamu bisa menolong orang di sekitar kamu lebih lagi, atau maksudnya bisa sampai memberi, membantu dan mengasih gitu loh ke orang lain gitu kalau kamu jadi pengajar. Dan maksudnya di sini pun ada beberapa mimpi atau banyak mimpi yang kamu bisa sampai atau jalannya lebih dekat menuju mimpi-mimpi itu kalau kamu jadi pengajar. Dan di sini pun ada The High Priest, maksudnya yang sebenarnya kamu tinggal minta sama yang kuasa dan tinggal fokus aja gitu. Kalau memang ada jalannya dan memang banyak kesempatan kan kayak minta tolong bantuannya gitu. Sedangkan di sini sendiri kalaupun jadi sosial media expert, mungkin di sini kamu bisa jadikan ini hobi aja ya, jangan dijadiin main job. Mungkin kayak di sini nasihatnya ini lebih main job, yang ini jangan main job. Karena di sini sendiri itu sebenarnya kamu kadang-kadang ngerasa kekurung karena harus ngikutin ekspektasi emperor ini. Entah bos, entah klien atau apa, itu kamu tuh kayak ngerasa kekurung dan harus ngekorin dia mulu. Itu kadang-kadang tuh kamu capek dan ngerasa ribet sendiri dan capek, dan maksudnya kayak berantem terus gitu, kayak tapi maunya kayak gini, tapi nggak bisa, kliennya maunya kayak gitu. Nah itu mungkin kamu boleh kayak jadikan ini side aja, karena di sini pun maksudnya nggak kelihatan kartu koinnya, cuma kelihatan kartu ribetnya. Jadi kayak lebih bagusnya yang kayak gitu tadi Miss Ayu bilang, mungkin yang ini jadi main job, yang tadi itu ngajar, nah yang ini jadi side jobnya gitu. Halo kalian semua yang baru join, siapa aja ini yang mau dibukain tarotnya sama Miss Ayu, boleh banget loh. Ini kita lagi ada sesi tanya jawab dari Tarot on the Bed. Nah kalian tuh boleh tanya apa aja sama Miss Ayu. Kak Olive nih, wah bener banget peluk Miss Ayu dari jauh, bener seperti yang aku rasakan. Iya, thank you juga, hap juga dari jauh. Ada lagi nggak nih, siapa nih yang mau tanya-tanya lagi nih? Boleh banget nih, mumpung Miss Ayu live. Nah ini live-nya cuman ya kira-kira kurang lebih setengah jam lagi nih. Jadi buat kalian semua yang mau tanya-tanya nih, atau nih Kak Olive nih ada temannya nggak nih yang lagi galau-galau juga, Miss Ayu mau bukain tarotnya, sudah nonton aja Miss Ayu di live-nya Instagram bibdu.com gitu. Jalanin dua-duanya, tapi ada yang main ada yang side. Iya betul, tadi sih nasihatnya kayak gitu ya setelah dibukain open. Nah tapi pun kalau misalnya kamu ngerasa terlalu ribet karena si side-nya itu, kamu boleh banget cuman pilih salah satu gitu. Oke, nah ada lagi nggak nih yang mau tanya-tanya soal kehidupan kalian dari segi karir, percintaan, atau pekerjaan? Ketik aja di kolom komen pertanyaan kalian, terus kasih juga nama kalian atau zodiak kalian gitu. Sebentar, Kak Sylvia, hai Kak Sylvia lagi, ada apa Kak, mau tanya apa? Kak, PT Mahkota Properti Indo Permata, iya ada apa tuh Kak, kenapa? Panjang ya nama perusahaannya ya. Investasinya lagi kendala, terus gimana tuh? Bisa terselesaikan kembaliin uang nasabah nggak Kak? Bisa selesai sampai kembaliin uang nasabah atau enggak ya? Oke. First cardnya di sini buat PT ini ada Four of Swords. Ini kartu yes tapi konotasinya negatif. Ada kartu death. Death bukan akhir kok, cuman harus ada perubahan artinya. Ya di sini ada Eight of Swords. Ini dua kartu yes dan yes. Chance-nya besar banget kalau bisa
masalahnya selesai dan balikin uang ke nasabah atau investor. Ya pokoknya bisa banget masalahnya selesai lah gitu. Cuman masalahnya di sini ada kartu debt, ada cara, atau mungkin juga kalau kita ngomongin namanya perusahaan mungkin banting setir atau gimana gitu loh. Kayak harus ada banget perubahan yang besar, yang istilahnya kan kalau di sini kayak ada yang lahir pasti ada yang mati, ada yang mati pasti ada yang lahir. Itu benar-benar harus dilakukan perubahan baru ini semua bisa terwujud gitu. Istilahnya kayak dua kartu yes, tapi di sini sendiri kan kayak kartu konflik gitu ya, mau gerak kemana salah, terus mau bergerak pun nggak sesuai gitu sama keinginan hati atau visinya. Nah tapi itu benar-benar harus dilakuin gitu biar istilahnya melalui perubahan ini kedepannya kan juga maksudnya bisa beresin masalah dan kedepannya pun bisa masih bergerak lagi. Jadi kayak ini PT kalau yang ini benar-benar bisa nyelesain masalahnya, asal kayaknya harus ada yang dirubah atau benar-benar kayak ya banting setir lah, soalnya kayak gitu ada kartu debt-nya gitu. Buat Kak Sylvia, ada lagi nggak nih buat kalian semua yang baru join nih, Miss Ayu lagi di sesi Q&A buat Open Tarot. Jadi buat kalian semua yang mau tanya-tanya soal kehidupan kalian, atau misalnya kalian mau nanyain gebetan atau mau nanyain pacar kalian, itu boleh banget, nanti Miss Ayu openin tarotnya buat kalian semua gitu. Oke, Kak Sylvia gimana Kak? Apakah sudah terjawab? Cuman kayak gitu ya, aku balik lagi ngomong, ini kan cuman ya tarot gitu loh. Jadi maksudnya ya boleh diambil positif, atau misalnya negatifnya pun boleh diambil jadi kayak cuman reminder aja ya, buat hati-hati aja, atau mungkin bisa dipikirin kayak oh ya bisa juga mungkin dipakai gitu masukannya. Jadi kayak buat kalian semua ya ini tarot sekedar tarot aja ya, readingnya aja. Kak Sylvia, oke Kak, terima kasih. Iya sama-sama, terima kasih juga. Nah ada lagi nggak nih yang mau tanya soal tarotnya? Jadi kayak buat kalian semua yang mau nanya soal apa nih, kesehatan kalian juga bisa ditanyain sih. Atau misalnya kadang-kadang Miss Ayu suka dapat pertanyaan yang terlalu menerka-nerka dalam kehidupan. Kak, opening general reading dong. Terus Miss Ayu bingung, general reading apa ya? Iya, kayak misalnya aku ini hidup udah bener atau belum. Kan Miss Ayunya bingung ya, hidup ini udah bener atau belum. Tapi maksudnya tetap bisa dibuka kayak plus minusnya kalian itu apa yang harus dibenerin atau apa yang enggak. Ya cuman biasanya sih pertanyaan yang paling umum banget buat kalian semua sih kalau lagi deket sama orang atau lagi galau ya, love life banget gitu loh. Nah jadi buat kalian semua boleh banget tanya apa aja sama Miss Ayu sekarang ini, karena kita lagi ada sesi Q&A. Cukup ketik aja pertanyaan kalian, mungkin kasih zodiak atau nama kalian, boleh tanya apa aja sama Miss Ayu. Hari ini Miss Ayu bukain, ketik aja deh pokoknya, nanti Miss Ayu bukain terus jelasin sampai detail. Kalau kalian masih gak ngerti atau masih bingung atau masih mau nanya yang lain juga tanya aja terus. Saya ngantuk. Oh ya, saya juga mau ingetin ke kalian semua kalau misalnya Tarot on the Bed-nya Miss Ayu itu bakal terus tampil live di Instagramnya bibru.com setiap hari Kamis jam 4 sore. Terus Miss Ayu juga bakal ya misalkan 1 bulan 4 minggu tuh. Nah itu Miss Ayu bakal bukain zodiak kalian biar kalian tahu kurang lebih peruntungannya kalian itu gimana sih. Yang pasti setiap open itu Miss Ayu bakal openin karir dan keuangan kalian kurang lebih kayak apa. Buat kalian yang masih jomblo juga gimana, atau misalnya buat kalian semua yang udah punya pasangan itu juga love life-nya gimana. Nah buat kalian semua juga kalau misalnya Miss Ayu lagi live ada yang punya pertanyaan atau ada yang pengen di openin tarotnya, itu boleh banget, nanti Miss Ayu openin tarotnya buat kalian gitu. Jadi jangan ragu-ragu buat langsung DM juga boleh, atau mau langsung ketik di sini juga boleh. Yang pasti berikan Miss Ayu zodiak atau nama kalian terus pertanyaan kalian gitu. Ini kenapa ini yang lagi live nih pada sepi nih, kemana ya?
Jarang-jarang loh Miss Ayu open buat live gini, buat pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Jadi kalau buat kalian semua yang biasanya kalau mau nanya tuh biasanya Miss Ayu ada melalui komunitas. Nah itu komunitasnya itu namanya Light Givers, itu buat semua orang belajar tarot. Jadi kalian semua pun sebenarnya bisa tarot ya, tinggal belajar aja. Dan ya kalau misalkan pun kalian nyari readers juga bisa melalui komunitas Light Giversnya itu. Nih mumpung lagi free gak berbayar nih, kalau kalian mau nanya apa tuh di welcome banget deh. Jadi buat kalian semua yang mau tanya soal mantan pacar atau calon gebetan atau calon suami, yang mana yang oke, atau misalnya kalian mau nanyain karir kalian, itu boleh banget, langsung aja tulis komen kalian di kolom komentar. Maksudnya kayak pertanyaan kalian langsung tulis aja di kolom komentar, atau misalnya kalian mau join live sama Miss Ayu itu juga boleh banget. Jadi langsung kalian kayak TikTok gitu ya, tanya jawab sama Miss Ayu. Kalian mau nanya apa itu bakal Miss Ayu bukain semuanya gitu. Oh iya, kadang-kadang saya juga dapat pertanyaan kayak zodiak A dan zodiak B itu cocok atau enggak. Nah ini saya juga mau share nih ke kalian. Sebenarnya bukan cocok antara zodiak A atau zodiak B atau enggak ya, tetap harus dilihat lahirnya ke belakangnya itu gimana gitu kan. Ada rising sun, ada rising moon, ada bla 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 sampai ke ujung, sampai ke Pluto. Nah itu kalian harus lihat semua baru kalian bisa cocokin kayak cocok atau enggak. Tapi kan basicnya ya balik lagi ke kita ya, kayak yang memang dijodohkan sama yang kuasa atau enggak gitu. Jadi buat kalian semua mungkin kadang-kadang kalau ada yang nanyain kayak gitu, Miss Ayu jawabnya agak miss agak aneh atau misalnya agak terlewat, mohon maaf gitu. Nah nih buat kalian nih, kira-kira masih sekitar 15 menit lagi loh Miss Ayu live. Buat kalian semua yang punya pertanyaan atau mau nanyain apapun, mau semisalnya dibuka lewat tarot atau cuma nanyain soal zodiak pun boleh banget. Cukup tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, atau mungkin kalau ada yang malu-malu mungkin boleh langsung DM aja ke Instagramnya bibru.com. Nanti kita bukain pas live ya. Kalau di DM sih bisa dijadiin anonim ya, paling mungkin zodiaknya aja sama pertanyaannya apa gitu. Nah kalau yang misalnya live kayak gini ya, kalian boleh banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, atau misalnya kalian boleh for join live-nya, jadi bisa dibukain gitu. Kalian mau tanya apa, atau misalnya kalian mau kepoin apa gitu. Tapi banyak kan daripada nanya, banyak kan orang kepo ya, bukannya nanya ya. Nah jadi buat kalian semua ya, Miss Ayu ingetin lagi, pokoknya stay tune terus di bibru.com. Kita tuh banyak banget konten-konten seru yang bakal kalian dapetin dari bibru.com. Contohnya kayak gini, tarot tanda bednya Miss Ayu live setiap hari Kamis jam 4 sore gitu kan. Enak kan? Jadi kalian bisa tahu peruntungan zodiak kalian, bisa diopenin tarotnya, tinggal ya gitu, nanya aja kalian mau tanya apa, Miss Ayu bakal langsung respon dan memberikan jawaban yang mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah buat kalian. Oke. Tarot on the bed Q&A with Miss Ayu. Ayo buat kalian semua yang masih penasaran soal bagaimana kehidupan kalian ke depan. Apakah ke depannya bakal kaya? Iya bakal kaya, makanya kerja gitu. Enggak gitu ya, tapi maksudnya kayak ya kalau mau kaya usaha gitu kan ya. Nah buat kalian semua itu ya bener-bener bebas banget deh. Ini mumpung Miss Ayunya masih tetap online nih, masih kurang lebih sampai mungkin 10 menit lagi nih. Jadi buat kalian semua buru-buru nontonin Miss Ayu di Instagramnya lebih.com. Nah kalian semua juga yang mau tanya-tanya langsung tanya aja. Pokoknya nanti setiap sesi di mana Miss Ayu
open tarot buat kalian semua setiap hari Kamis jam 4 sore. Itu kalian semua boleh banget tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar, kalian mau nanya apa gitu. Sambil nunggu kita ngapain ya? Mungkin Miss Ayu bakal menceritakan kenapa kartu tarot itu bisa ada. Jadi kartu tarot itu bisa ada gara-gara sebenarnya versinya banyak, tapi yang Miss Ayu dapat versi itu yang awal-awal banget, ada orang-orang gypsy, terutama satu perempuan namanya siapa gitu, Miss Ayu juga lupa. Pokoknya dia tuh banyak banget mimpi ini, mimpi itu. Terus kedepannya pun kayak dia tiap jalan, tiap gerak, tiap beraktivitas, kalau mau ada sesuatu atau kejadian sesuatu tuh dia selalu ngelihat simbol. Nah itu kenapa dia buat memperjelas atau mengerti sendiri dari simbol-simbol apa yang muncul itu, dibikinlah sama dia kartu tarot. Ya mungkin tarot sekarang pun gambarnya macam-macam ya, ada yang ya macam-macam banget nih gambarnya, bahkan ada yang udah benar-benar pakai tradisi Indonesia. Ada loh tarot petruk. Nah itu maksudnya tarotnya tuh benar-benar gambarnya wayang semua, atau ada juga gambar-gambarnya hantu Indonesia. Miss Ayu nggak mau pakai yang itu, nggak mau beli yang itu juga sih. Karena maksudnya serem ya gitu. Tapi maksudnya tarot itu benar-benar maksudnya udah di mana-mana banget, dan maksudnya ya lebih cenderung ke ilmu psikologis sama aura ya, karena kan balik lagi sendiri tarot readers itu beda sama yang punya sixth sense ya. Kalau punya sixth sense Miss Ayu nggak tahu ya. Nah tapi maksudnya kita sendiri nih basicnya sendiri, kenapa mau open tarot itu kita cuma mau help doang. Yang siapa tahu dari tarot ini, dari aura kamu dan aura aku dan auranya si tarot ini bisa saling sambung menyambung. Jadi kalau misalnya ada yang bisa disampaikan atau diperjelas tuh bisa dibantu melalui kartunya, dan ada yang menjelaskan. Karena banyak banget dari orang-orang itu yang kadang-kadang dunia itu sudah memberikan, atau dari atas itu, dari yang kuasa itu udah memberikan banyak banget petunjuk tapi nggak ngeh. Nah mungkin melalui kartu tarot atau dibantu dengan kartu tarot jadi lebih ngeh dan lebih ngerti. Begitu. Nah untuk awal mula tarotnya itu sendiri ya, kalau ini sih Miss Ayu udah pakai tarot berkelanjutan ya, karena di sini sendiri The High Priest-nya ada dua, ada The High Priest perempuan dan The High Priest-nya yang laki-laki. Harusnya cuma satu, The High Priest itu cuma yang laki-laki. Terus di sini juga kartu The Devil-nya jadi The Shadow Side atau kartu karma. Jadi tarot itu benar-benar macam-macam ya. Jadi kayak buat kalian semua juga kalau mau nanyain tarot pun ya nggak usah ragu-ragu. Maksudnya ini tuh jauh dari kesan mistis, semuanya bisa dipelajarin gitu, dan nggak harus ada aneh-aneh, nggak harus ada apa-apa, dan kartunya pun sebenarnya lucu-lucu dan macam-macam. Kalian kalau mau tahu sebenarnya ada kartu yang Miss Ayu pengen banget, itu gambar kucing kecil segini doang, itu satu set gambarnya kucing semua, tuh imut banget gitu. Nah jadi buat kalian semua yang mau nanya-nanya soal kehidupan kalian, entah itu baik dari segi percintaan atau keuangan, itu boleh banget gitu. Di sini Miss Ayu juga maksudnya tiap sesinya setiap hari Kamis jam 4 itu bakal ada Q&A-nya. Jadi buat kalian semua yang mau tanyain apapun soal kehidupan kalian, langsung ketik aja di kolom komentar kalian mau tanya apa, terus zodiak kalian apa, atau mungkin kalian nggak tahu mau kasih nama aja, iya boleh juga. Nah cukup nama panggilan aja. Jadi buat kalian semua mau tanya apa aja, Miss Ayu welcome sekali gitu. Nanti Miss Ayu bukain, dan ini nggak ada horor-horor, nggak ada mistis-mistisnya ya, cuma psikologis aja, cuma sekedar membantu gitu. Kalau dari artis-artis tarotnya ini sendiri, kadang-kadang mereka ada yang bikin beberapa seri loh. Contohnya kayak Stephanie Pulmungan, dia kan ada shadow capture atau apa gitu. Pokoknya dia kayak ada seri buku gitu. Jadinya kayak yang si A gambarnya gimana, tarot si A satu deck gini, satu box gini tuh isinya gambarnya gimana. Nanti dia bikin satu lagi gitu, mungkin dapat inspirasi. Jadi kayak sebenarnya tarot ini pun bisa jadi sebuah mata pencarian yang
nggak melulu kalian harus baca gitu. Buat kalian yang pengen nyalurin hobi buat gambar-gambar atau gimana itu pun boleh banget gitu. Nah, halo Kak yang baru join, Miss Ayu lagi ada di sesi Q&A dari Tarot on the Bed. Jadi kalau misalnya buat kakak semua yang mau nanya-nanya soal zodiak kalian atau ada pertanyaan yang mau dibukain lewat tarot, itu boleh banget, ketik aja di kolom komentar, nanti Miss Ayu langsung jawab. Atau kalian mau join live-nya biar langsung kita ngobrol, atau kalian mau langsung tanya, itu juga boleh banget. Nah, jadi buat kalian semua, Tarot on the Bed-nya Miss Ayu itu setiap jam 4 sore hari Kamis, dan itu kita pasti ada sesi tanya jawab. Buat kalian semua yang mau diapain tarotnya, yuk jangan malu-malu, ayo tanya gitu. Cukup ketik pertanyaan kalian aja sama nama juga, kadang-kadang nama panggilan aja udah boleh sih. Kalau kalian nggak mau ngasih nama ya juga boleh, kalian tulis aja zodiak kalian apa gitu. Misalnya minum dulu ya. Ini dari tadi online yang tanya baru Kak Oli sama Kak Silvi nih buat kalian semua. Jangan malu-malu ya kalau mau tanya, karena misalnya bakal benar-benar menjawab semua pertanyaan kalian lewat tarot. Cuman kayak gitu ya, dianggap masukan aja kalau ada yang gak enak, dan kalaupun ada yang enak pun diambilin aja gitu. Hai dong nih, tinggal 5-10 menit lagi nih, misalnya bakal off. Jadi buat kalian semua yang mau menanyakan apapun soal love life kalian atau soal pekerjaan kalian, itu boleh banget, Miss Ayu bakal openin lewat tarot. Di sore hari yang lumayan panas ini, yang tadi sempat mendung. Jadi buat kalian semua yang lagi nganggur, yang lagi bosan, yang lagi nungguin jam pulang kantor, itu kalian boleh banget tanya-tanyain tarot kalian di Tarot on the Bed-nya Miss Ayu setiap hari Kamis jam 4 sore. Nah, itu Miss Ayu bakal openin soal zodiak kalian atau juga semua pertanyaan kalian yang ya kalian ketik aja di kolom komentar. Nanti Miss Ayu bakal bukain gitu. Sepertinya sudah jamnya nih, Miss Ayu mau pamit dulu. Nih Miss Ayu ingetin lagi ya buat kalian semua, kalau Tarot on the Bed Miss Ayu itu bakal tampil live setiap jam 4 sore di Instagramnya bip.com. Jadi buat kalian semua yang mau tahu peruntungan soal zodiak kalian, atau misalnya mau langsung tanya soal karir kalian atau percintaan kalian, atau mau nanyain orang yang lagi kalian kejar atau oke atau enggak, nah itu kalian boleh banget langsung chat aja di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap stay tune dan nonton terus Miss Ayu setiap jam 4 sore hari Kamis di Instagramnya bip.com. Oke, thank you, bye bye.